setidaknya menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah dengan menerjemahkan kitab Henokh dan Alkitab yang ada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam buku berjudul Kitab Peninggalan-Peninggalan Bersejarah Para Nabi karya Abdul Syukur Al-Azizi disebutkan, Nabi Idris alaihissalam adalah penemu tulisan pertama dalam sejarah peradaban umat manusia. Pernyataan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yakni dahulu ada seorang nabi yang menulis dengannya, atau maksudnya menulis di atas pasir, dan barang siapa sejalan dengan tulisannya, demikian itulah tulisannya. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56, yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang paling tinggi. Menurut Abdul Syukur, manusia sudah berbicara menggunakan 72 bahasa pada masa Nabi Idris alaihissalam. Saat berdakwah kepada kaumnya, ia sudah menggambar pembangunan kota-kota, sehingga kota yang berhasil dibangunnya berjumlah 188 kota. Berdasarkan catatan sejarah, sekitar 3.500 hingga 3.000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria atau Irak telah dikenal sebagai bangsa paling tua di dunia yang memiliki bukti kemampuan menulis. Pada 3000 hingga 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir juga menunjukkan bukti yang sama. Bahkan sekitar 2500 hingga 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir membuat piramida, dan bangsa Sumeria atau Babilonia membuat taman gantung yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Dalam catatan sejarah, bukti-bukti adanya karya tulis tertua memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyeru kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Hal ini semakin menguatkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang mengenalkan tulisan. Bahkan beberapa tahun silam, ilmuwan modern dan para ahli arkeologi berhasil menemukan sejumlah perabotan dan barang-barang yang diperkirakan berusia 4000 tahun. Beberapa benda yang berhasil ditemukan adalah sebuah lempengan dari tanah yang berasal dari zaman Sumeria. Di atas lempengan itu terdapat tulisan tentang matematika dalam bentuk tulisan huruf paku. Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai manusia pertama yang menulis menggunakan pena. Para ilmuwan pernah menemukan beberapa potongan naskah kuno yang diklaim terkait dengan Nabi Idris alaihissalam. Oleh para sejarawan, naskah kuno itu disebut kitab Henokh. Salah satu cerita dalam kitab itu berisi tentang peradaban tertua di bumi Lemuria, Atlantis yang hilang ditelan bumi. Juga prediksi tentang banjir besar yang akan terjadi di bumi. Para ilmuwan itu menduga kitab Henokh ditulis Nabi Idris yang juga dikenal dengan nama Akhnuk, yang dalam bahasa Ibrani disebut Henokh. Selain dikenal sebagai orang yang pertama menggunakan pena, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai ahli perbintangan. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menggunakan bintang sebagai penunjuk arah, waktu yang tepat untuk bercocok tanam, memperkirakan kondisi cuaca, dan lain-lain. Keterkaitan bangsa Sumeria dengan Nabi Idris alaihissalam semakin terlihat ketika beberapa penelitian membuktikan bangsa Sumeria telah mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui masa bercocok tanam yang baik. Misalnya, rasi bintang Taurus yang dipercaya sebagai masa awal musim semi dan cocok untuk menanam. Sedangkan rasi bintang Virgo dipergunakan sebagai waktu yang tepat untuk panen. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid bin Milail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Sid alaihissalam. Dalam buku-buku Nabi dalam Al-Quran karya Afif Abdul Fattah yang mengutip sejumlah keterangan ulama, disebutkan Nabi Idris alaihissalam dilahirkan di Munaf atau Memphis, Mesir. Dia lalu berdakwah menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Tapi bagian lagi berpendapat Nabi Idris alaihissalam
dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Mengutip pendapat Sami Abdullah Al-Maghuls, Abdul Syukur Al-Azizi menulis, Nabi Idris alaihissalam kaum Nabi Sid atau keturunan Kabil, putra Nabi Adam alaihissalam di wilayah Irak kuno. Dalam konteks ini, ada pula sejarawan yang menduga kata pemusnahan yang tertulis dalam kitab Henokh sesungguhnya merujuk pada Bani Kabil. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan 30 mushaf atau suhuf sebagai bekal untuk diajarkan kepada kaumnya. Beberapa ulama menyebutkan Nabi Idris alaihissalam hidup sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Salah satunya Al-Mahlus dalam buku berjudul Atlas Sejarah Nabi dan Rasul. Dorodun Mashhad menulis dalam bukunya Mutiara Hikmah Kisah 25 Nabi dan Rasul dan menyebutkan Nabi Idris alaihissalam mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Asdadul Usud atau singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan kegagahannya. Dalam buku itu, seperti dikutip Abdul Syukur, disebutkan Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Nabi Idris alaihissalam dikenal sebagai nabi yang sangat pintar, orang yang pertama kali menciptakan tulisan dan menemukan alat tulis, pandai menggambar, menjahit, serta ahli astronomi. Potongan buku Henokh atau sebagian sejarawan menyebutnya kitab Henokh yang ditemukan akhirnya sedikit demi sedikit bisa menjawab keberadaan benua yang hilang. Peradaban Lemuria yang menjadi wilayah maju dan sombong hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam Samudra Pasifik. Fallen Angels and the Origin of Evil karya Elizabeth Clare setidaknya menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah dengan menerjemahkan kitab Henokh dan Alkitab yang ada saat ini. Ada juga sumber lain yang diperoleh dari seorang penulis Arab di abad pertengahan, yaitu Al-Masaudi. Mungkin video kali ini terdengar seperti sebuah keyakinan, tapi nantinya lebih mendekati mitos yang terdengar seperti kenyataan. Kitab Henokh, kunci misteri peradaban awal. Ahli Alkitab dan beberapa arkeolog menganggap kisah Henokh atau Enoch berada di Timur Tengah. Ada kemungkinan Henokh ataupun Idris hidup di peradaban kuno Lemuria ataupun Atlantis. Henokh adalah generasi ketujuh keturunan Adam, hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria, Samudra Pasifik, dan Nusantara. Benua Lemuria yang menghilang 250.000 tahun lalu akibat ledakan gas di bawah benua. Pada tahun 2004, beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini, dan salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan saat ini. Yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan adanya penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi. Henokh diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nuh. Secara umum, diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah historik bumi bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak yang percaya Bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterranean. Sebagian arkeolog menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani, tetapi tidak semua. Mereka yang tidak dibatasi ortodoksi seperti John Anthony West, Robert Shaw, Graham Hancock, Robert Bauval, Michael Cremo, dan ilmuwan lain yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Plato menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu, dan saat ini manusia tidak sanggup membangunnya. Selama ini, Gereja Katolik menolak Plato dan mendukung Aristoteles karena Plato lebih bersifat mistis. Mistisme menyiratkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memasuki arus ilahiyah atau memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Hal ini tentu saja dianggap laknat oleh Gereja Katolik yang takut tergerus kekuasaan dan otoritasnya. Dalam penerjemahan secara Islami, naskah Aristoteles yang diterjemahkan Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Tapi polemik dan perbedaan pendapat terjadi. Roger Bacon adalah seorang alkemis yang dianggap mistik, dan hal itu lebih selaras dengan filosofis Plato. Literatur Estores dan metafisik
selama lebih dari 120 tahun terakhir menyatakan bahwa Atlantis berada di tengah Samudra Atlantik. A Dweller on Two Planets, karya Philos, adalah buku yang menceritakan tentang Atlantis dan diterbitkan sekitar waktu yang sama. Edgar Cayce tidak hanya menggambarkan Atlantis, tapi juga mengatakan bukti akan ditemukan sekitar Bimini. Tradisi historik lainnya, seperti The Bridge to Freedom and The Summit Lighthouse, telah memberikan gambar yang dimulai dari tradisi-tradisi yang tersisa. Tyler Catfield, di usia 12 tahun, menulis tentang legenda peradaban kuno di benua Atlantik dalam buku The Romance of Atlantis. Dalam bukunya menyatakan tentang kejatuhan dan penurunan moral serta spiritual. Pada puncaknya, mengalami bencana banjir besar seperti yang diceritakan cucu Henokh atau Nuh dalam Alkitab. Berkembangnya manusia di bumi melalui beberapa tahap yang akhirnya mendirikan peradaban kuno yang dibentuk anak-anak Adam. Keturunan Nabi Adam alaihissalam, bagian besar sejarahnya hampir tidak bisa ditelusuri. Bumi tenggelam ke level paling rendah, dan ketika itu kesadaran spiritual padam. Adam dan Hawa hidup di muka bumi dengan berbagai perkembangan yang kurang maju. Ketika Kain atau Habil membunuh Habil, keturunan Adam yang saling membunuh, dia diusir untuk mencari istri dari keturunan lain. Kabil pergi ke daratan Lemuria untuk menemukan pasangan. Adam dan Hawa bukan makhluk pertama di bumi. Mereka memiliki tetangga meskipun jauh. Misteri yang melahirkan keturunan Kabil dan berkembang di Lemuria, keturunan yang kehilangan moral dan spiritual hingga Tuhan memberikan bencana besar. Beberapa sejarawan memiliki anggapan berbeda dalam konsep penerjemahan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan. Adam lebih berkaitan dengan roh yang pertama kali diciptakan. Kemudian mereka ditemani oleh banyak pasangan yang juga hidup di planet bumi. Logikanya, ketika Kabil diusir dari lingkaran Adam, bagaimana dia bisa mendapatkan pasangan? Ya, menjadi pertanyaan, apakah fisik pasangannya sama seperti Hawa? Kitab Henokh memiliki banyak misteri yang bisa mengungkap keberadaan peradaban kuno, Lemuria dan Atlantis. Berikut beberapa isi kitab Henokh yang diterjemahkan di Elizabeth Clare. Kitab Henokh berbicara tentang alam yang tidak jelas di mana sejarah dan mitologi saling tumpang tindih, serta huruf-huruf rahasia tak terduga tentang pengetahuan kuno. Ketika para malaikat surgawi dan pemimpin mereka bernama Samyaza mengembangkan nafsu tak terpuaskan atas anak perempuan dari manusia di bumi dan keinginan tak tertahankan untuk melahirkan anak-anak dengan wanita-wanita ini, Samyaza takut untuk turun sendiri, maka dia meyakinkan 200 malaikat yang disebut penjaga untuk menemaninya dalam misi kenikmatan. Kemudian, para malaikat mengambil sumpah dan terikat diri melalui kutukan bersama. Para malaikat turun dan mengambil istri di antara anak perempuan manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada wanita, mantra, dan ramalan versi rahasia surga. Para wanita itu mengandung anak dari para malaikat, raksasa-raksasa jahat, dan raksasa yang melahap semua makanan manusia di bumi. Mereka membunuh dan memakan burung, reptil, dan ikan. Tidak ada yang sakral. Tak lama kemudian, Homo sapiens menjadi hidangan mewah. Kitab Henokh 7, ayat 1-15. Azazil menciptakan perlengkapan tidak wajar untuk istrinya seperti riasan mata dan gelang mewah untuk meningkatkan daya tarik seks. Sedangkan untuk pria, Azazil mengajarkan mereka setiap jenis kejahatan, termasuk sarana untuk membuat pedang, pisau, perisai, pakaian perang, dan semua peralatan perang. Kitab Henokh 8, 1-9. Ketika manusia di bumi berseru menentang kekejaman ditimpakan pada mereka, surga mendengar permohonan manusia. Para malaikat perkasa Mikail, Jibril, Rafael atau Israfil, Surial, dan Uriel banding atas nama manusia di hadapan Yang Maha Tinggi, Raja segala raja. Kitab Henokh 9, 1-14. Tuhan memerintahkan Rafael untuk mengikat tangan dan kaki Azazil. Jibril dikirim untuk menghancurkan anak-anak hasil perzinahan, keturunan dari para penjaga. Mikael kemudian mengikat Samyaza dan keturunannya yang jahat selama 70 generasi di dunia bawah atau bumi, bahkan sampai hari penghakiman. Dan Tuhan mengirimkan banjir besar untuk melenyapkan raksasa jahat, anak-anak dari para penjaga. Di sini dijelaskan bahwa peradaban Lemuria dan Atlantis yang diyakini pengikut Nazi
dan segala bentuk organisasi rusik-rukian. Mereka meyakini Taman Eden di benua yang hilang, meyakini dunia bawah yang diceritakan sebagai tempat pengurungan Samyaza adalah bangsa yang menginginkan pemusnahan massal terhadap manusia sebagai pembalasan nenek moyang mereka yang terbuang. Tapi penerjemahan naskah ini masih menjadi misteri. Bagaimana mungkin kitab Henokh bisa menjelaskan tentang banjir besar, sementara bencana itu terjadi di masa Nabi Nuh? Dalam Alkitab, Henokh ataupun Idris diangkat ke langit dan mungkin saja kitab Henokh ditulis kembali sesudah bencana banjir besar. Dalam narasi yang ditemukan, Henokh atau Nabi Idris alaihissalam melihat visi masa depan tentang zaman Nabi Nuh. Seorang penulis Arab dari abad ke-10 adalah bernama Al-Masudi, penulis sebuah catatan sejarah berjudul Feet of Gold, Minutes of Games. Di dalamnya, Masudi menceritakan kisah Raja Saurid Ibnu Salhok, seorang penguasa Mesir yang hidup 300 tahun sebelum banjir. Saat bumi itu sedikit lebih muda, Saurid Ibnu Salhok tidurnya terus-menerus terganggu oleh mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat bahwa seluruh bumi diserahkan beserta penghuninya. Dia melihat pria dan wanita jatuh di atas mereka dan bintang jatuh ke bawah dengan suara mengerikan. Akibatnya mengambil semua manusia yang hidup di masa itu. Setelah 1 malam lebih, mimpi itu terus berlanjut. Ia memanggil para imam yang datang dari semua provinsi di Mesir kuno. Tidak kurang dari 130 imam berdiri di depannya. Salah satu pemimpin mereka mempelajari dan mencoba menafsirkan mimpi itu. Masing-masing imam berkonsultasi dengan mempelajari ketinggian bintang di angkasa. Mereka mengatakan kepada raja bahwa mimpi buruknya mengisyaratkan bahwa banjir besar akan menutupi bumi. Kemudian api besar akan datang dari arah konstelasi bintang Leo. Mereka meyakinkan bahwa setelah bencana ini, dunia akan kembali ke awal. "Apakah akan datang ke negara kami?" tanya raja. Dan mereka menjawab dengan jujur, "Iya," dan itu akan menghancurkannya. Setelah menerima nasib masa depan kerajaannya, Saurid memutuskan untuk membangun 3 piramida Mesir yang menakjubkan serta lemari besi yang sangat kuat. Semua itu harus diisi dengan pengetahuan tentang ilmu rahasia, termasuk semua ilmu astronomi, matematika, dan geometri yang telah mereka pelajari. Semua pengetahuan ini akan tetap tersembunyi, dan suatu hari akan datang seseorang yang membuka tempat-tempat rahasia itu. Tulisan Al-Masudi masih menjadi misteri, dan apakah Idris atau Henokh menjadi pemimpin para imam yang meramalkan kehancuran bumi? Etimologi menyebutkan bahwa Idris seorang yang pintar, penemu tulisan dan alat tulis, dan ahli astronomi. Dia juga pernah disebut sebagai singa dari segala singa karena keberanian dan kegagahannya. Masih banyak rahasia buku Henokh yang belum terselesaikan. Misteri-misteri peradaban kuno mungkin akan terjawab melalui naskah kuno dan Alkitab yang ada saat ini. Henokh dalam Alkitab diceritakan sebagai cicit Nabi Adam yang hidup dengan setia kepada ajaran Allah. Henokh juga dikenal sebagai manusia yang hidup dalam waktu sangat lama, yaitu selama 365 tahun. Mengutip laman Christianity, ada 2 orang manusia dalam Alkitab yang naik ke surga tanpa harus mengalami kematian, yakni Henokh dan Elia. Dalam Alkitab, nama Henokh muncul di Kejadian dan Musa. Dan siapakah Henokh dalam Alkitab? Dalam Alkitab, Henokh dituliskan sebagai seorang manusia yang merupakan cicit dari Nabi Adam dan memilih hidup secara kudus. Henokh juga merupakan ayah dari Metusaleh. Selama lebih dari 3,5 abad hidup, Henokh memiliki banyak keturunan. Setelah sampai di tahun ke-365, Henokh diangkat oleh Allah atau Bapa ke surga secara tiba-tiba tanpa ada penyakit, penderitaan, maupun kematian yang dirasakannya. Hal yang sama juga terjadi pada Nabi Elia yang telah diangkat Allah terlebih dahulu. Nama Henokh sendiri masuk daftar Hall of Faith dalam Ibrani 11, yaitu daftar tokoh besar dalam agama seperti Abraham. Tingkat keimanan Henokh yang begitu tinggi dipercaya membuatnya lolos dari maut atau kematian sebelum menuju kerajaan Allah. Henokh adalah gambaran apa yang terjadi pada manusia dalam masa pengangkatan. Masa pengangkatan adalah waktu saat Tuhan mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya pada akhir zaman. Umat Kristen percaya bahwa pengangkatan akan terjadi pada garis waktu akhir zaman, yaitu 7 tahun sebelum terjadi kesusahan atau penderitaan.
Tidak ada yang mengetahui kapan waktu akhir zaman. Namun, umat Kristen percaya bahwa Allah atau Bapa akan mengangkat umatnya seperti yang dilakukannya terhadap Henokh. Dan kisah hidup Henokh dalam ayat Alkitab. Kisah hidup Henokh dan keimanannya yang kuat tertulis dalam beberapa ayat dalam Alkitab. Mengutip laman Church of Jesus Christ, berikut ayat-ayat dalam Alkitab tentang hidup Henokh yang dipercaya dalam agama Kristen. Kejadian 5 ayat 22, Musa 6 ayat 26 sampai 31. Yesus Kristus memerintahkan Henokh untuk memberitahu orang-orang agar bertobat. Namun Henokh berpikir dia tidak pandai bicara dan dia takut orang-orang tidak mau mendengarkannya. Musa 6 ayat 32 sampai 39. Yesus Kristus berjanji untuk memperkuat dan melindungi Henokh meski beberapa orang tidak menyukai apa yang Henokh ajarkan. Yang ketiga, Musa 6 ayat 47 sampai 68. Henokh mematuhi Tuhan dan mengajarkan orang-orang dengan kuasa. Dia mengajarkan tentang Yesus Kristus, pertobatan, pembaptisan, dan Roh Kudus. Beberapa orang mempercayai Henokh dan ingin mengikuti Yesus. Yang keempat, Musa 7 ayat 10 sampai 20. Henokh memiliki wewenang dari Allah untuk membaptis. Semua orang yang mempercayai Henokh dibaptiskan dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada umat yang miskin karena mereka saling memelihara. Pengikut Allah di kota Sion, tempat Henokh tinggal, hidup bersama dalam kasih dan kesalehan. Yang kelima, Musa 7 ayat 21 sampai 67. Suatu hari, Tuhan memperlihatkan kepada Henokh semua yang akan terjadi di bumi. Henokh melihat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Henokh tahu bahwa di zaman akhir Injil akan dipulihkan. Dia juga melihat kedatangan kedua Yesus ke dunia. Misteri Kitab Henokh atau peninggalan Nabi Idris tentang sejarah umat manusia. Kitab Henokh juga dikenal sebagai Henokh atau Kitab Nabi Idris adalah karya keagamaan kuno dalam tradisi Yahudi yang diyakini berasal dari Henokh atau Idris atau kakek buyut Nuh. Kitab ini diyakini ditulis pada berbagai periode oleh para akademisi modern. Bagian tertua Kitab Henokh atau terutama Kitab Para Penjaga diperkirakan berasal dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 200 sebelum Masehi. Sedangkan bagian terbaru atau Kitab Perumpamaan kemungkinan berasal dari sekitar 100 sebelum Masehi. Pentingnya Kitab Henokh juga terlihat dari penemuan berbagai fragmen dalam bahasa Aram di Gua Qumran atau juga dikenal sebagai Gulungan Laut Mati, serta beberapa fragmen dalam bahasa Yunani dan Latin. Fragmen-fragmen ini membuktikan bahwa kitab ini dikenal oleh kalangan Yahudi dan Kristen awal. Kitab Henokh juga dikutip dalam beberapa kitab kuno seperti Kisah 12 Putra Yakub yang ditulis pada sekitar 100 sebelum Masehi. Bahkan penulis Perjanjian Baru pada abad-abad awal tampaknya memiliki pengetahuan tentang cerita-cerita dalam kitab Henokh dan terpengaruh olehnya. Meskipun beberapa kalangan di Ethiopia meyakini bahwa bahasa asli kitab Henokh adalah bahasa GS, para akademis modern cenderung menyatakan bahwa kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram. Hal ini didukung oleh penemuan fragmen dalam Gulungan Laut Mati. Menurut Ephraim Ishak, kitab Henokh seperti kitab Daniel, sebagian ditulis dalam bahasa Aram dan sebagian lagi dalam bahasa Ibrani. Isi kitab ini menyatakan bahwa penulisannya adalah Henokh atau dalam Islam dikenal sebagai Nabi Idris yang hidup sebelum peristiwa banjir Nuh dalam sejarah biblikal. Di kalangan Yahudi, kitab ini tidak dianggap sebagai bagian dari konon biblikal atau kecuali oleh pengikut Yahudi di Ethiopia. Di kalangan Kristen, beberapa masih mengakui keberadaan kitab Henokh untuk tujuan historis dan teologis, tetapi umumnya tidak memandangnya sebagai kitab kanonik yang terinspirasi secara ilahi. Hanya Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia dan Gereja Tewahedo Ortodoks Eritrea yang menganggapnya sebagai bagian dari kanon. Salinan kitab Henokh yang paling lengkap yang masih ada saat ini berasal dari naskah Ethiopia bernama Mustafa Henokh dalam bahasa GS. Pada tahun 1790-an, seorang petualang Skotlandia bernama James Bruce membawa 3 salinan naskah Ethiopia tersebut dari Ethiopia ke Eropa. Naskah-naskah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tahun 1821 oleh Richard Lawrence dengan judul The Book of Enoch. Dan inilah kitab Henokh yang terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, kitab penjaga.
Bagian ini mengisahkan tentang para malaikat yang jatuh dari surga dan menikahi manusia, menghasilkan keturunan setengah malaikat, setengah manusia yang dikenal sebagai Nephilim. Bagian ini juga berisi tentang nubuat-nubuat dan penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Henokh. Yang kedua, kitab perjalanan Henokh. Bagian ini menceritakan tentang perjalanan Henokh ke surga dan neraka serta penglihatan-penglihatan yang ia terima di sana. Henokh bertemu dengan malaikat-malaikat, melihat kehidupan di surga, dan memperoleh pengetahuan tentang penciptaan dan akhir zaman. Yang ketiga, kitab mimpi Henokh. Bagian ini berisi serangkaian mimpi yang dialami oleh Henokh dan interpretasinya. Mimpi-mimpi ini mencakup penglihatan-penglihatan tentang masa depan dan penghakiman terakhir. Yang keempat, kitab perumpamaan. Bagian ini berisi serangkaian perumpamaan dan alegori yang mengajarkan hukum-hukum Allah, keadilan, dan hukuman bagi orang berdosa. Kitab Henokh memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam pemahaman agama dan teologi pada masa kuno. Beberapa gagasan dan cerita yang terdapat dalam kitab ini juga dapat ditemukan dalam tradisi Yahudi dan Kristen awal, meskipun tidak semuanya diterima sebagai otoritatif. Kitab Henokh juga menjadi sumber inspirasi bagi beberapa kelompok agama dan sekte, seperti kelompok Essene yang hidup pada masa sekitar kelahiran Yesus. Namun penting untuk diingat bahwa kitab Henokh tidak diakui sebagai kitab kanonik dalam agama-agama Yahudi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama asli Nabi Idris alaihissalam adalah Anu atau Henokh. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam alaihissalam dan Sid. Kata Idris sendiri berasal dari bahasa Arab atau dars, yang artinya pembelajaran atau mengajarkan wahyu Allah. Dikutip dari Ibu 25 Kisah Nabi dan Rasul oleh Warlestari dan tim Gema Insani, Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 lembaran kitab suci ke Nabi Idris yang isinya berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya. Kaum Nabi Idris merupakan kaum Bani Kabil. Kaum tersebut merupakan keturunan Kabil yang tak menyembah Allah karena mereka menyembah api. Pada saat itu, Nabi Idris alaihissalam sangatlah gigih dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu berdakwah kepada kaumnya dengan kesabaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Idris alaihissalam senantiasa mengalami berbagai rintangan. Beliau sering mendapatkan celaan dan ejekan, namun kesabarannya itu senantiasa membuatnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari Ibu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, disebutkan bahwa dalam seminggu Nabi Idris alaihissalam berdakwah 3 hari dan 4 harinya beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah ke wilayah Irak kuno. Namun di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Idris diutus berdakwah ke Mesir. Nabi Idris alaihissalam juga pernah mengajak umatnya untuk berhijrah ke Mesir ke kota Memphis. Pada awalnya, umat Nabi Idris menolak ajakan tersebut. Mereka mengeluh karena Mesir merupakan negeri yang tandus. Namun, setelah diyakinkan oleh Nabi Idris alaihissalam, pada akhirnya umatnya pun mau berhijrah. Dan inilah mujizat Nabi Idris alaihissalam. Allah memberikan mujizat kepada Nabi Idris alaihissalam dengan kemampuan kepandaian di berbagai bidang ilmu, dan berikut penjelasannya. Yang pertama, manusia pertama yang bisa baca dan tulis. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang pandai dalam membaca dan menulis dengan kalam atau pena. Yang kedua, menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam menguasai berbagai ilmu seperti ilmu perbintangan, matematika, ilmu arsitektur hingga ilmu alam. Selain membaca dan menulis, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian. Beliau mampu untuk membuat kain, merancang, menggunting, hingga menjahit hingga menjadi pakaian. Pada saat itu, manusia menggunakan kulit hewan sebagai penutup auratnya. Dan hikmah dan teladan dari Nabi Idris alaihissalam. Ada banyak sikap dan hal teladan yang bisa kita ambil dari kisah hidup Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, punya semangat belajar di berbagai ilmu pengetahuan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Nabi Idris alaihissalam banyak memiliki pengetahuan dan kemampuan. Allah juga menganugerahi Nabi Idris alaihissalam dengan kepandaian naik kuda serta cara beternak. Yang kedua, rendah hati. Nabi Idris alaihissalam tidak pernah sombong dan sangat mencintai kebenaran. Pasalnya,
hatinya dipenuhi dengan kebaikan dan kemuliaan. Kecerdasan, kepandaian, kegigihan, serta kecintaan terhadap kebenaran Nabi Idris alaihissalam tertuang dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 56-57. Allah berfirman, "Waskur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya." Ya, artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran surat Maryam ayat 56-67. Walaupun dirinya seorang nabi dan rasul, di sisi Allah, Nabi Idris senantiasa rajin beribadah, berdoa, selalu sabar, serta selalu menghormati sesama. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.